warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanda Aulia Putri dengan NIM 2010601023 dari Prodi S1 Manajemen Universitas Aisyah Yogyakarta tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang iman kepada makhluk gaib atau malaikat. Sebelumnya, bismillahirrohmanirrohim. Rukun iman yang kedua adalah beriman kepada malaikat. Jika kita beriman kepada Allah, yang merupakan rukun iman pertama, sudah seharusnya kita juga mengimani adanya malaikat, karena hal ini merupakan satu kesatuan. Malaikat merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia, kecuali untuk siapa saja yang Dia kehendaki. Semua makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang gaib dan nyata. Yang membedakan keduanya adalah bisa tidaknya dijangkau oleh panca indera manusia. Yang dimaksud gaib dalam pembahasan ini adalah yang mutlak, segala sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh siapapun dan kapanpun. Untuk mengetahui dan mengimani wujud makhluk gaib menempuh dua cara, yaitu melalui berita atau informasi yang diberikan oleh sumber tertentu. Kedua, melalui bukti nyata bahwa makhluk tersebut ada. Misalnya, malaikat, kita mengetahui berdasarkan berita dari Rasulullah. Dan kedua, bukti nyata adanya malaikat seperti adanya malaikat maut yang ditugaskan Allah untuk mencabut nyawa manusia. Pengertian beriman kepada malaikat. Malaikat berbeda dengan manusia. Manusia diciptakan Allah dari tanah, sedangkan malaikat diciptakan Allah dari cahaya atau nur. Iman kepada malaikat adalah yakin bahwa malaikat itu ada, walaupun kita sebagai manusia tidak bisa melihat mereka. Kecuali untuk siapa yang Allah kehendaki untuk melihat malaikat, seperti Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam. Malaikat merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah, selalu menyembah Allah dan selalu taat kepadanya, tidak pernah melakukan dosa, dan tidak ada satu orang pun yang mengetahui jumlah pasti malaikat. Hanya Allah yang mengetahui jumlahnya, tetapi kita wajib mengetahui 10 malaikat dan tugasnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Dalil di dalam hadis. Malaikat itu diciptakan dari cahaya, sedangkan jin dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah diterangkan pada kamu semua, dari tanah. HR, Muslim, dan Aisyah. Siapakah malaikat itu? Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah dari cahaya dengan wujudnya. Sifat-sifat tertentu, malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepadamu semua. HR Muslim wujud tidak dapat dijangkau oleh panca indera, kecuali menampilkan diri dalam rupa tertentu, seperti manusia. Quran Surat Maryam ayat 16-17, dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, maka
Ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Malaikat tidak dilengkapi dengan hawa nafsu, tidak memiliki keinginan seperti manusia, tidak berjenis kelamin, dan tidak berkeluarga. Hidup dalam alam yang berbeda dengan manusia. Malaikat adalah hamba Allah yang mulia. Malaikat selalu memperhambakan diri kepada Allah dan patuh atas segala perintahnya, serta tidak pernah berbuat maksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama dan tugas malaikat. Jumlah malaikat sangat banyak, tidak bisa diperkirakan. Ada perbedaan tingkatan di antara mereka, baik dalam kejadian, tugas, pangkat, dan kedudukan. Sebagian dari malaikat diberi nama-nama mereka, dan sebagian mereka hanya dijelaskan tugas-tugasnya saja. Ada yang bertugas di dalam ruh, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberi salam kepada ahli surga, dan menyiksa penghuni neraka. Ada yang bertugas di alam dunia, berhubungan dengan manusia seperti mencatat amal, mencabut nyawa, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, dan lain-lain. Di antara nama dan tugas malaikat adalah yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril merupakan malaikat yang bertugas untuk menyampaikan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebut malaikat Jibril sebagai Ar-Ruh Al-Amin atau Ar-Ruh Al-Qudus dan menjadikannya sebagai malaikat paling utama sebagaimana tercantum dalam Al-Quran. Dalam sejarah Islam, malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan Al-Quran secara bertahap kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas menurunkan rezeki kepada manusia dan makhluk hidup lainnya, seperti hewan dan tumbuhan. Selain itu, malaikat Mikail juga bertugas untuk menurunkan hujan beserta petir ke muka bumi. Nama malaikat Mikail disebutkan bersamaan dengan nama malaikat Jibril dalam surah Al-Baqarah ayat 98. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Yang ketiga, malaikat Israfil. Tugas malaikat Israfil adalah untuk meniup trompet sangkakala pada hari kiamat. Nanti saat hari kiamat datang, sangkakala ditiup 2 kali oleh malaikat Israfil. Tiupan pertama merupakan tiupan untuk menandakan bahwa hari kiamat telah datang. Sedangkan tiupan kedua merupakan tiupan hari kebangkitan manusia dari kuburnya. Hal ini tercantum dalam surat Az-Zumar ayat 68. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Mereka ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Yang keempat, malaikat Israel. Malaikat Israel merupakan malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa manusia. Oleh karena itu, malaikat Israel juga disebut sebagai malaikat maut. Saat mencabut nyawa manusia, malaikat Israel akan mencabut nyawa manusia yang beriman secara perlahan dan lembut. Sedangkan jika nyawa yang dicabut adalah orang kafir, maka akan dicabut dengan penuh kesulitan dan rasa sakit. Yang kelima, malaikat munkar. Malaikat munkar adalah malaikat alam kubur yang akan menanyakan terkait keimanan serta amal manusia semasa hidupnya ketika sudah mati. Pertanyaan yang diberikan oleh malaikat munkar adalah, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu?
Manusia yang bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan benar-benar diberikan kelapangan di alam kubur, tanpa siksaan hingga menjelang hari kiamat. Sedangkan bagi manusia yang tidak bisa menjawabnya, maka ia akan mendapatkan siksa kubur yang pedih. Yang keenam, malaikat nakir. Malaikat nakir merupakan malaikat yang memiliki tugas sama dengan malaikat munkar, yaitu untuk menanyakan keimanan serta amal perbuatan manusia ketika telah sampai di alam kubur. Yang ketujuh, malaikat rakib. Malaikat rakib adalah malaikat yang bertugas untuk mencatat semua amal baik yang dilakukan manusia. Ia mengiringi setiap langkah manusia dan mencatat setiap amalan untuk kemudian diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari perhitungan nanti. Seperti yang kita tahu, manusia yang timbangan amal kebaikannya lebih berat dibandingkan amal buruknya akan diberikan surga pada hari pembalasan. Yang ke-8, malaikat atid. Berbeda dengan rakib, tugas malaikat atid adalah untuk mencatat semua amal buruk yang dilakukan oleh manusia. Ia juga mengiringi setiap langkah manusia untuk mencatat setiap amal buruknya yang akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari perhitungan nanti. Barang siapa yang timbangan amal buruknya lebih berat dari amal kebaikan, maka neraka adalah balasannya. Yang kesembilan, malaikat Malik. Malaikat Malik merupakan malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga pintu neraka. Di hari pembalasan nanti, ia akan membuka pintu neraka ketika diperintahkan oleh Allah. Disebutkan bahwa malaikat Malik memiliki sosok yang sangat menyeramkan hingga api neraka pun takut kepadanya. Yang ke-10, malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan merupakan malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga pintu surga. Ia akan membukakan pintu dan menyambut orang-orang yang beriman saat tiba hari pembalasan nanti. Sifat-sifat malaikat. Yang pertama, malaikat selalu bertasbih siang dan malam, tidak ada hentinya. Yang kedua, tidak pernah melakukan dosa atau maksiat dan selalu mengamalkan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mempunyai sifat malu. Yang keempat, mempunyai kekuatan dan kecepatan cahaya. Yang kelima, tidak pernah lelah melakukan apa yang diperintahkannya. Yang keenam, tidak makan dan minum. Yang ketujuh, dapat berubah wujud. Yang kedelapan, suci dari sifat-sifat manusia dan jin seperti hawa nafsu, makan, tidur, lapar, dan lainnya. Yang kesembilan, selalu taat dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, kita akan mendapatkan hikmah setelah beriman kepada malaikat yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Hikmah tersebut diantaranya meningkatkan iman dan takwa seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ingat bahwa malaikat merupakan salah satu ciptaan Allah dan siapapun yang beriman kepada Allah maka harus beriman kepada malaikat. Membuat manusia senantiasa berhati-hati ketika melakukan segala perbuatan, mendorong manusia untuk terus meningkatkan amal baik karena sekecil apapun kebaikan pasti akan dicatat. Menghindarkan manusia dari perbuatan buruk dan tercela. Keyakinan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bertambah dan manusia akan berlomba-lomba dalam kebaikan. Contoh perilaku beriman kepada malaikat. Yang pertama, mempunyai rasa kepedulian sosial yang tinggi dalam masyarakat. Yang kedua, selalu berusaha memperbaiki diri sendiri seiring waktu berjalan. Yang ketiga, berpikir positif atas segala yang terjadi di sekitarnya. Yang keempat, perilaku bisa dijadikan contoh bagi lingkungan sekitar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jin, iblis, dan syaitan. Yang pertama, secara etimologis,
Kata al-jin berasal dari kata jana, artinya bersembunyi. Dinamai al-jin karena tersembunyi dari pandangan manusia. Yang kedua, kata iblis berasal dari kata ablasa, artinya putus asa. Dinamai demikian karena iblis putus asa dari rahmat Allah atau kasih sayang. Yang ketiga, kata syaitan berasal dari kata syatana, artinya menjauh. Dinamai demikian karena jauhnya dia dari kebenaran. Jin adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari api, mukhalaf seperti manusia. Di antara mereka ada yang patuh dan ada yang durhaka. Yang durhaka pertama kali adalah iblis, anak cucunya disebut syaitan. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian penjelasan dari saya mengenai iman kepada makhluk gaib. Jika ada salah kata atau kalimat dari penjelasan, saya memohon sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.